Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 70, bersiap untuk pergi. Qi Fei datang ke Kabupaten Taohua dengan susah payah. Hakim daerah sudah lama ingin berbicara dengan Qi Fei, tetapi dia takut mengganggu Qi Fei, jadi dia menahan keinginan untuk meminta siapapun mengundang Qi Fei. Dan Hakim juga merasa bahwa mengingat statusnya, dia dapat menyuruh Qi Fei datang kapanpun dia mau. Bagaimana Qi Fei bisa memberinya wajah ini? Tetapi jika dia pergi mencari Qi Fei sendiri, dia merasa itu agak tidak pantas. Sekarang Qi Fei akhirnya tiba di Kabupaten Taohua, hakim daerah pasti akan bergegas, jadi dia mengirim seseorang untuk mengundang Qi Fei. Qi Fei memikirkannya dan menyadari bahwa dia akan pergi ke ibu kota dalam 2 hari, jadi tidak apa-apa untuk bertemu dengan hakim sebelum itu. Jadi dia mengangguk dan mengikuti petugas itu ke kantor pemerintah. Hakim daerah telah menunggu Qi Fei untuk waktu yang lama. Setelah melihat Qi Fei, hakim daerah menghela napas lega dan berkata, "Anda di sini, Tuan Qi. Anda orang yang sangat sibuk sekarang." Informasi yang dimiliki hakim tentu saja tidak selengkap informasi yang dimiliki keluarga Wang, tetapi ia dapat membuat perkiraannya sendiri. Qi Fei telah meledakkan pangeran kedua hingga mati. Tidak peduli apapun, pangeran kedua adalah anggota keluarga kerajaan. Jika kaisar mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkan Qi Fei pergi begitu saja. Jadi yang dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana Qi Fei akan menyelesaikan masalah ini. Dia adalah pejabat di Kabupaten Taohua. Jika perang pecah di daerah Taohua, banyak orang tak bersalah pasti akan mati. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh hakim, dan dia tidak memiliki ambisi besar untuk memberontak. Alasan mengapa dia bersedia berdiri di pihak Qi Fei adalah, di satu sisi, karena Qi Fei sangat kuat, dan dia khawatir jika dia tidak setuju, Qi Fei akan menyerangnya. Di sisi lain, hakim daerah juga kecewa dengan dinasti Longteng. Kerusuhan beberapa waktu lalu membuatnya menyadari dengan jelas bahwa kehidupan rakyat sama sekali tidak dipedulikan oleh mereka yang berkuasa di dinasti Longteng. Jadi dia berharap Qi Fei bisa berbeda, tetapi jika Qi Fei sama persis dengan orang-orang yang berkuasa di dinasti Longteng. Jika dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan rakyat, maka dia pasti tidak akan mau terus membantu Qi Fei. Hakim daerah ingin bertanya kepada Qi Fei apa rencananya hari ini. Setelah hakim daerah menyatakan pikirannya, Qi Fei terdiam sejenak. Dia juga tahu bahwa yang paling dikhawatirkan oleh sang majikan sebelumnya adalah rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Tetapi Qi Fei masih ingin memberitahu hakim daerah. Sekarang kaisar telah membawa puluhan ribu pasukan ke Kabupaten Taohua. Apa maksudmu kaisar sendiri yang memimpin pasukan ke sini? Setelah mendengar berita itu, sang hakim ingin melompat. Apa yang harus saya lakukan? Dialah yang paling tahu apa metode sang kaisar. Jika kaisar menyerang Kabupaten Taohua, tidak peduli apakah dia dipaksa atau sukarela, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dan begitu medan perang dipindahkan ke Kabupaten Taohua, Kabupaten Taohua akan kembali seperti 1 dekade lalu, dengan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Melihat ini, Qi Fei menghiburnya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, hakim daerah. Saya telah meminta keluarga Wang untuk menjaga daerah Taohua. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menenangkan penduduk daerah Taohua dan tidak membuat mereka panik. Keluarga Wang sudah memiliki formula untuk bahan peledak, jadi kaisar pasti tidak akan dapat mengalahkan kita. Bagaimana denganmu? Seperti yang diharapkan, hakim menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan keluarga Wang saat itu. Mengapa kedengarannya seperti Qi Fei tidak berniat bertarung? Dia tidak ingin melarikan diri, bukan? Sang hakim menatap Qi Fei dengan penuh kegembiraan. Semua hal ini disebabkan oleh Qi Fei. Bagaimana Qi Fei bisa melarikan diri saat ini? Qi Fei berkata padanya dengan ringan, "Saya akan memimpin orang untuk menyerang ibu kota." "Apa? Kau ingin menyerang ibu kota? Kau tahu di mana ibu kotanya? Itu adalah pusat dinasti Longteng kita." Hakim mengira Qi Fei benar-benar gila. Pada saat ini, dia tidak memikirkan bagaimana cara melawan serangan kaisar, tetapi sebenarnya akan menyerang ibu kota. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi gunungnya tinggi dan jalannya panjang, jika kita ketahuan orang lain di jalan, mereka pasti akan melapor ke kaisar secepatnya. Saat itu, kaisar akan memimpin pasukannya kembali dan langsung mengalahkan Qi Fei. Bukankah Qi Fei akan mati di ibu kota? Apakah kamu tidak akan pernah kembali?
Qi Fei menatap mata hakim yang menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas dan berkata dengan tenang. Saya sudah memutuskan tentang masalah ini. Anda tidak perlu bicara lagi. Jika saatnya tiba, Anda dan keluarga Wang akan bekerja sama sepenuhnya. Selama Anda menjaga Kabupaten Taohua, Anda tidak perlu khawatir tentang urusan di ibu kota. Hakim melihat ekspresi tekad Qi Fei, memikirkannya dan akhirnya tidak mencoba membujuknya. Qi Fei memang sangat pemberani, namun bukan berarti itu tidak mungkin. Sekarang Kaisar dan sebagian besar prajurit di ibu kota tidak berada di ibu kota, dan ini juga merupakan waktu terlemah bagi ibu kota. Jika mereka semua benar-benar ingin bertarung di Kabupaten Taohua, bahkan jika mereka berhasil pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Jadi Qi Fei sekarang ingin mencuri sarang Kaisar. Dengan cara ini, pemberontakan Qi Fei akan lebih lancar. Hakim menghela nafas dan berkata kepada Qi Fei, "Baiklah, karena kau bersikeras seperti itu, aku tidak akan membujukmu lagi. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu kau bisa melakukan yang terbaik untuk menjamin keselamatan rakyat dinasti Longteng." Qi Fei tentu saja bukan seorang pembunuh. Hakim daerah berpikir demikian, dan begitu pula dia. Alasan dia memberontak adalah karena orang-orang yang berkuasa di dinasti Longteng tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan mempersulit rakyat untuk menjalani kehidupan yang baik. Itulah sebabnya dia ingin mengubah dunia atas nama orang-orang yang berkuasa di dinasti Longteng. Qi Fei mengangguk dan berkata kepada hakim, "Saya tahu tentang ini. Saya harus segera kembali dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk operasi. Saya tidak akan tinggal lama di sini." Begitu Qi Fei kembali ke desa Taohua, dia memberikan perintah mendesak dalam waktu 2 hari. Biarkan semua orang mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan dan berangkat lusa. Perintahnya terlalu mendesak, dan hari sudah gelap jika mereka berangkat lusa. Secara keseluruhan, mereka hanya punya waktu 1 hari untuk mempersiapkan segalanya di desa Taohua. Semua orang sangat terkejut bahwa Qi Fei benar-benar ingin mereka melancarkan serangan mendadak ke ibu kota. Tempat terjauh yang pernah mereka kunjungi mungkin adalah Kabupaten Taohua. Tetapi sekarang ibu kota berada puluhan ribu mil jauhnya dari mereka, dan mereka belum pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Jadi semua orang mulai mendiskusikannya untuk sementara waktu. "Ayah, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke ibu kota bersama kakak Qi? Apakah itu berbahaya?" Beberapa orang sangat khawatir ketika mengetahui kerabat mereka akan mengikuti Qi Fei untuk berperang. Ini adalah perang dan mereka bisa mati jika mereka tidak berhati-hati. Pria parubaya itu menatap anak itu, yang baru berusia 5 atau 6 tahun, dan menatap dirinya sendiri dengan keengganan di matanya. Sebenarnya dia memang enggan meninggalkan rumah, tetapi saat itu Qi Fei lah yang bersedia menerima mereka dan memberi mereka makan. Bab 71, Peta. Hanya dengan cara inilah seluruh keluarga mereka dapat bertahan hidup dari kelaparan ini dengan lancar. Orang seharusnya memiliki hati nurani, dan ketika Qi Fei merekrut mereka, dia juga menjelaskan bahwa jika mereka mengikuti Qi Fei, mereka mungkin melakukan beberapa tindakan berbahaya. Karena saat itu dia telah memilih untuk mengikuti Qi Fei dengan teguh, mustahil baginya untuk hanya memakan makanan Qi Fei tanpa melakukan sesuatu untuknya. Yang paling penting adalah kita sekarang telah mencapai titik kritis ini. Jika dia berhenti begitu saja, Qi Fei mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Pria itu hanya bisa menyentuh kepala anaknya dan berkata kepadanya dengan tatapan enggan. "Dengarkan ibumu di rumah. Jangan khawatir, aku akan kembali. Saat aku kembali dengan lancar, bosku pasti akan memberiku banyak hadiah. Keluarga kita akan kaya raya." Qi Fei juga sangat murah hati kepada saudara-saudaranya, itulah sebabnya semua orang bersedia bekerja untuk Qi Fei. Jika bukan karena Qi Fei, mereka sudah mati kelaparan sejak lama. Sekalipun dia tidak mati kelaparan, dia akan tetap miskin dan melarat sekarang. Oleh karena itu, jika mereka dapat memperoleh keuntungan besar dari Qi Fei, mereka akan kaya di masa depan. Pemandangan semacam itu terjadi di setiap rumah tangga, dan setiap orang memandang dengan enggan orang yang mereka cintai yang hendak meninggalkan rumah untuk berperang. Mereka hanya berharap Qi Fei dapat menjalankan segalanya dengan baik dalam perjalanan ini. Lusa, Qi Fei akan siap pergi keluar bersama yang lain. Selama 2 hari persiapan, Qi Fei juga meminta anak buahnya untuk membantunya membuat bahan peledak. Qi Fei sekarang memiliki cukup bahan peledak, dan saat dia di jalan, Qi Fei akan meminta tim kecil bahan peledaknya untuk terus membuat bahan peledak untuknya.
Jadi ketika mereka tiba di ibu kota, pasti akan ada cukup bahan peledak. Semua orang memandangi seluruh deretan tank itu, yang tampak megah dan dilapisi lembaran besi perak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Sekarang tank ini menjadi senjata mereka dan sumber rasa aman mereka. Karena keterbatasan waktu, Qi Fei tidak membiarkan semua orang mencoba kekuatan tank ini. Tetapi meskipun Anda belum melihat peluru yang ditembakkan oleh tank, hanya dengan melihat penampilan tank tersebut, orang-orang di dalamnya pasti sangat aman. Semua penduduk desa dari kedua desa berkumpul di sini untuk melepas Qi Fei dan sanak saudaranya. Kekhawatiran di mata orang-orang tua, orang-orang lemah, wanita dan anak-anak hampir meluap, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan pilar-pilar keluarga mereka. Qi Fei adalah bos kedua desa mereka dan sangat baik kepada mereka. Terakhir kali mereka mengalahkan pangeran kedua, Qi Fei menghadiahi mereka masing-masing 50 tael. Kalau dibiarkan mereka menabung sendiri secara perlahan, mereka khawatir mereka tidak akan bisa menabung sebanyak itu seumur hidup. Jadi mereka juga diam-diam berharap bahwa setelah Qi Fei kembali dengan sukses kali ini, kehidupan mereka akan lebih baik. Qi Fei melihat ekspresi khawatir di mata orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak di sekitarnya, dan meyakinkan semua orang. Pertarungan pasti sangat berbahaya, tapi aku jamin aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keselamatan kalian. Ini pula sebabnya ia membuat tank dan bahan peledak, selama ia memiliki senjata-senjata yang sangat ampuh ini. Maka orang-orang biasa seperti mereka akan memiliki daya tahan hidup yang lebih besar di medan perang. Dengan kata-kata Qi Fei, semua orang merasa lega. Meskipun mereka juga tahu bahwa situasi di medan perang tidak dapat diprediksi, Qi Fei tidak dapat menjamin keselamatan semua orang. Tetapi setidaknya itu membuktikan bahwa Qi Fei tidak menganggap nyawa semua orang sebagai lelucon. Semua orang mengangguk dan menyampaikan harapan mereka kepada Qi Fei, berharap agar semuanya berjalan baik untuk Qi Fei dan ia akan kembali secepat mungkin. Lin Niang menyerahkan sebuah dompet kepada Qi Fei dan berkata padanya, "Saya berdoa untukmu di kuil Guanyin di daerah ini. Ini bisa menjagamu tetap aman. Bawalah ini bersamamu dan berhati-hatilah di jalan." Lin Niang tahu bahwa Qi Fei bukan orang biasa, jadi dia pasti tidak bisa menahannya. Selain itu, daerah Taohua mereka sekarang sangat berbahaya, jadi Qi Fei harus melancarkan serangan mendadak ke ibu kota, sehingga Kaisar dapat segera memimpin pasukannya kembali ke ibu kota. Hanya dengan cara ini daerah Taohua mereka dapat aman. Jadi Qi Fei harus keluar kali ini. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukannya hanyalah berdoa untuk keselamatan Qi Fei. Qi Fei mengambil dompet itu. Dikatakan pada Lin Niang, "Saya mengerti, Ibu. Saya telah meminta keluarga Wang untuk melindungi Ibu, jadi Ibu tidak perlu khawatir di rumah. Jika perlu, sembunyi saja dengan keluarga Wang." Setelah mengatakan itu, Qi Fei menatap kepala desa Qi yang berdiri di depannya dan berkata kepadanya, "Kepala desa, kali ini saya akan meninggalkan desa Taohua. Urusan desa Taohua akan diserahkan kepada Anda. Anda hanya perlu bekerja sama dengan keluarga Wang." Kepala desa Qi mendesah tak berdaya dan mengangguk pada Qi Fei. "Baiklah, aku tahu semua ini. Kau akan membawa para pemuda dari desa kita ke medan perang, jadi kau harus bertanggung jawab atas semuanya. Di era manapun, kaum muda adalah simbol masa depan, dan desa Taohua mereka awalnya bukanlah desa berpenduduk besar. Kali ini, Qi Fei membawa pergi hampir 80% pemuda dan pria parubaya, jadi kepala desa Qi juga sangat khawatir. Jika Qi Fei gagal kali ini, semua anak buahnya akan mati, dan desa Taohua mereka akan rusak parah." Qi Fei tahu apa yang dikhawatirkan kepala desa Qi, jadi dia mengangguk setuju. Lalu dia melihat ke langit dan melihat hari sudah mulai larut, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang, "Ayo pergi, tunggu sebentar, Tuan Qi, tolong tunggu sebentar." Tepat saat Qi Fei hendak berangkat bersama semua orang, sebuah suara datang dari jauh. Qi Fei melihat dan menyadari bahwa itu adalah seseorang dari keluarga Wang. Seorang pelayan keluarga Wang berlari terburu-buru. Tanpa mengatur napas, dia buru-buru menyerahkan sebuah gambar kepada Qi Fei dan berkata, "Inilah yang diminta oleh tuanku untuk kukirimkan kepadamu. Ini adalah peta dinasti Long Teng kita." Ketika Qi Fei membukanya, dia mendapati isinya memang sangat rinci. Dia layak menjadi pejabat tinggi. Apapun yang dia bawa keluar dari rumahnya jauh lebih baik daripada milik orang lain. Qi Fei sebenarnya sudah memiliki peta di tangannya,
tetapi peta itu diberikan kepadanya oleh hakim daerah. Ini adalah peta yang relatif sederhana. Dibandingkan dengan peta keluarga Wang, kesenjangannya benar-benar terlalu besar. Pada peta keluarga Wang, setiap jalur ditandai, dan bahkan menunjukkan bagian mana yang mudah dilalui dan mana yang sulit, serta berapa kilometer jaraknya. Ini merupakan bantuan besar baginya. Qi Fei menyerahkan peta kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan di belakangnya dan meminta mereka untuk melihatnya. Lalu dia berkata kepada anak laki-laki yang datang untuk mengantarkan peta, "Ucapkan terima kasih kepada tuanmu untukku. Akan lebih mudah jika memiliki peta di sepanjang jalan." Ketika saudara-saudara di belakangnya melihat bahwa keluarga Wang datang untuk mengantarkan peta kepada Qi Fei, mereka menjadi lebih percaya diri. Di mata mereka, keluarga Wang adalah kehidupan yang sangat mulia. Bahkan keluarga Wang mendukung Qi Fei. Apa alasan mereka tidak mendukung Qi Fei? Pelayan itu mengangguk setuju, lalu menyerahkan sepucuk surat kepada Qi Fei dan berkata kepadanya, "Ini adalah koneksi keluarga Wang kami di ibu kota. Mungkin akan berguna bagi Anda jika Anda tiba di ibu kota." Bab 72, Kota Xianyang. Qi Fei telah memberikan formula bahan peledaknya kepada keluarga Wang, jadi Tuan Wang harus menunjukkan ketulusan apapun yang terjadi. Koneksi keluarga Wang di ibu kota sangatlah berharga. Menyerahkannya langsung kepada Qi Fei sekarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Wang sungguh-sungguh dalam bekerja sama dengan Qi Fei. Qi Fei mengambil surat itu dan membukanya, dan melihat beberapa nama di dalamnya. Hal semacam ini hanya bisa berguna di ibu kota. Qi Fei menyimpan surat itu dan mengucapkan terima kasih kepada pelayan. Lalu dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus bergegas sekarang. Ayo." Jika mereka bertemu dengan pasukan kaisar di jalan, akibatnya akan mengerikan. Orang-orang di belakangnya juga tahu bahwa waktunya mendesak, jadi mereka segera berangkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qi Fei memiliki lebih dari 800 orang di bawah komandonya, dibandingkan sebelumnya hanya lebih dari 700, tetapi karena Qi Fei telah berurusan dengan pangeran kedua. Selain itu, banyak orang tidak hidup dengan baik. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa Qi Fei menghadiahkan bawahannya masing-masing 50 tael perak, banyak orang bergabung dengan Qi Fei. Tetapi juga karena apa yang dilakukan Qi Fei terlalu berbahaya. Dia ingin memberontak, jadi siapapun yang bisa bertahan hidup tidak mau bergabung dengan Qi Fei. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 100 orang telah datang ke Qi Fei dan ingin bergabung, jadi sekarang Qi Fei memiliki lebih dari 1.800 orang di bawahnya. Jumlah ini sudah sangat besar. Populasi pada zaman dahulu jarang, tidak sebanyak sekarang, jadi kemampuan Qi Fei untuk mengumpulkan lebih dari 800 orang sudah dianggap kekuatan tertentu. Berdasarkan informasi yang diberikan kepadanya oleh keluarga Wang, Qi Fei melewati rute yang dilalui kaisar untuk memimpin pasukannya. Sambil melihat peta dia berkata kepada semua orang, "Kita harus melewati kota Xianyang terlebih dahulu, lalu mengambil jalan di hutan. Meskipun jalannya lebih sulit untuk dilalui, jalan itu jauh lebih aman dan kita dapat berpapasan dengan sesedikit mungkin orang di jalan. Tetapi jika Anda ingin mengambil jalan pegunungan, Anda harus melewati kota Xianyang, yang merupakan hal pertama yang dikhawatirkan Fei Qi. Prefek di kota Xianyang pasti sudah tahu sekarang bahwa saya akan memberontak. Dan dia memiliki lebih dari 800 orang di bawahnya, jadi tidak mudah menyembunyikan tindakannya. Sekarang Qi Fei harus mempertimbangkan bagaimana sikap prefek kota Xianyang terhadap hal ini. Jika prefek bersikeras menjadi musuhnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan bahan peledak yang telah dia buat selama periode ini di kota Xianyang terlebih dahulu. Pada saat ini Liu Xiaoshan datang dan berbisik kepada Qi Fei. "Saudaraku, aku baru saja meminta saudara-saudaraku untuk mengintai jalan di depan." Dia mengatakan bahwa gerbang kota Xianyang ditutup, itu sangat mencurigakan. Xianyang adalah kota besar dengan banyak pejalan kaki yang datang dan pergi, dan banyak pedagang datang ke sini untuk berbisnis. Tidak seperti Kabupaten Taohua, di mana gerbang kota mungkin ditutup setelah gelap, kota Xianyang tetap buka 12 jam sehari. Tetapi sekarang, di siang bolong, gerbang kota ditutup. Jelaslah bahwa Bupati kota Xianyang sudah mengetahui kedatangan mereka. Jadi dia meminta anak buahnya untuk menutup pintu untuk menunjukkan sikapnya. Namun, yang membuat Liu Xiaoshan bingung adalah meskipun gerbangnya tertutup, dia tidak melihat banyak petugas di sana yang bersiap untuk bertempur. Tampaknya sang prefek sengaja menghindari mereka.
Setelah Liu Xiaoshan mengemukakan spekulasinya, Qi Fei memikirkannya dan memutuskan bahwa meskipun gerbangnya tertutup, dia pasti bisa melewatinya. Hanya dengan melewati kota Xianyang Anda dapat mengambil rute aman yang merupakan jalan pintas sekaligus jalan pegunungan. Dia tidak punya banyak waktu sekarang. Kaisar mungkin akan tiba di Kabupaten Taohua dalam 2 hari. Jika telinga dan mata Kaisar lebih peka, dia seharusnya dapat menyadari bahwa dia tidak berada di daerah Taohua sekarang. Jadi waktu adalah uang. Qi Fei melirik Teng di belakangnya dan berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Apakah kamu sudah belajar cara menggunakan Teng yang saya ajarkan sebelumnya? Karena keterbatasan waktu, Qi Fei hanya mengajarkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan cara menggunakan Teng secara spesifik. Setelah mendengar pertanyaan Qi Fei, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mengangguk dan berkata kepada Qi Fei. Jangan khawatir, kakak. Ketika kau mengajari kami semua mempelajarinya, dan kami juga mengajari beberapa saudara di bawahmu. Namun, kau juga tahu bahwa waktu itu terbatas dan banyak saudara tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Qi Fei melihat 10 Teng. Ia beranggapan hanya beberapa orang saja yang dibutuhkan. Lagi pula, jumlah Tangnya tidak begitu banyak. Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Ayo, ikut aku ke dalam Teng. Untuk 9 Teng yang tersisa, biarkan saudara-saudara yang bisa menggunakan Teng mengikutiku. Apa yang disebut kebenaran hanya berada dalam jangkauan bola meriam, jadi jika Qi Fei ingin prefek kota Xianyang membuka gerbang kota, itu pasti memerlukan kekuatan besar, dan Teng adalah senjata dengan efisiensi dan mematikan yang tinggi. Ia menggunakan Teng untuk membuka gerbang kota secara langsung, sehingga saudara-saudaranya tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang. Baiklah, kalian semua, ikuti aku ke dalam Teng dan ikuti instruksi kakak tertua. Qi Fei berkata kepada saudara-saudara yang tersisa. Tunggu aku di sini sebentar. Setelah aku membuka gerbang kota Xianyang, kau boleh masuk bersamaku. Semua orang mengangguk, nyawa mereka tidak akan dalam bahaya. Tentu saja mereka bersedia melakukannya. Pada saat ini, prefektur di kota Xianyang tentu saja juga tahu bahwa anak buah Qi Fei telah tiba di gerbang kota Xianyang. Kata prefek itu dengan jengkel. Qi Fei, mengapa dia memilih datang ke kota Xianyangku padahal ada tempat lain yang bisa dia kunjungi? Dia benar-benar mencari masalah untukku. Sang prefek juga ingin menjadi seorang pengecut. Jika Qi Fei melewati kota Xianyang secara langsung, dia menjamin akan berpura-pura tidak melihatnya dan tidak akan mengirim siapapun untuk menghentikannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Qi Fei sekarang tampaknya ingin pergi ke kota? Bagaimana ini bisa terjadi? Qi Fei adalah seorang pemberontak. Bagaimana jika kita membiarkan Qi Fei masuk ke kota dan dia mulai membunuh orang? Saat itu, sekalipun ia memiliki 10 kepala, jumlah itu tidak akan cukup untuk dipenggal oleh sang kaisar, jadi ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menutup gerbang kota. Qi Fei pasti tidak diizinkan masuk, tapi aku tidak menyangka akan memakan waktu begitu lama. Mengapa tidak ada pergerakan dari Qi Fei? Dia tidak akan menyerah begitu saja, kata prefek kepada anak buahnya. Pergi dan lihat apa yang direncanakan Qi Fei. Apakah dia akan menyerang kota atau tidak? Tuanku, ini gawat. 10 makhluk aneh tiba-tiba muncul di bawah kota kita. Sepertinya mereka ingin mendobrak gerbang kota. Orang-orang zaman dulu belum pernah melihat Teng, tetapi hanya dengan melihat momentum Teng, mereka tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik. Ditambah lagi, kita sekarang berada di medan perang, jadi Teng-Teng ini pasti sangat kuat. Apa? Qi Fei ini benar-benar ingin menyerang gerbang kota. Setelah mendengar hal itu, sang prefek akhirnya merasa lega. Bersambung ke bab selanjutnya.